di atas cuman pakai cawet, yang dalam bahasa Arab cawet itu tuban. Jadi mungkin kalau tuban itu bahasa Arab artinya cawet, kancut. Itu kalah di sini. Nah, yang kedua, setelah ini kalah, baru kemudian masuk proses pengislaman yang cukup serius, tapi gagal. Kenapa? Aliran yang sangat ekstrim itu dikenal dengan istilah aliran Bhairava Tantra. Aliran Bhairava Tantra itu satu aliran yang sama sekali tidak representasi Hindu, juga tidak representasi Buddha. Dia muncul di tengah-tengah tradisi Hindu dan tradisi Buddha. Tradisi Hindu itu mengajarkan dharma dan menahan hawa nafsu. Jadi orang kalau paling baik itu adalah yang matinya mukso kalau dalam agama Hindu. Nah, mukso itu satu harus ngalami yang namanya Upanishad. Upanishad itu menghilangkan jati diri. Jadi sampai orang tidak ada yang kenal. Setelah itu baru melakukan kabumian. Kabumian adalah laku hidup seperti bumi. Bumi itu semakin diuyui, semakin subur. Semakin dicangkul, semakin subur. Jadi manusia semakin dihinakan, semakin menunjukkan kualitas kemanfaatannya. Habis itu baru ngalami yang namanya upawasa. Upawasa itu duduk terdiam begini, lantas nanti tidak makan, tidak minum, dan tidak menyentuh istri. Nanti tubuhnya otomatis pelan-pelan jadi kecil, terus hilang, mokso. Nah, di beberapa tempat di tanah Jawa ternyata itu tidak efektif karena banyak yang gagal melakukan upawasa, tubuhnya sudah mengecil, imannya nggak tebel, maka ada yang ingat istrinya, ada yang ingat kambingnya. Nah, itu berhenti dia, tubuhnya besar lagi tidak bisa, hilang lagi tidak bisa, yang kemudian jadi jenglot atau Bathara Karang. Maka bagi teman-teman yang ketemu jenglot, jangan mau ya dibohongi harganya mahal. Itu produk gagal. Itu produk gagal mukso. Nah, ini kemudian orang punya aliran baru yang ternyata berbalik dari aliran itu, yaitu aliran ngumbar hawa nafsu, dikenal dengan istilah pancamakara atau molimo. Jadi upacaranya nih laki perempuan udo kabeh, telanjang semua, ngedep arak, menghadap tumpeng, ingkung menungso. Untuk apa? Mengumbar hawa nafsunya. Syahwat di bawah perut ini melakukan diumbar dengan hubungan seks bebas. Akal biar nggak terlalu banyak pikiran, dikasih minum arak supaya nanti perutnya ini nggak kerucak-kerucuk. Nah, ini dikasih makan tumpeng gitu. Nah, saat mereka yang dibutuhkan bukan mokso tapi cukup dia ngerogo sukmo. Nah, ngerogo sukmo dilakukan supaya pas sukmone ini keluar, tubuhnya nggak bergerak, kasih makan daging manusia. Maka nggak usah heran kalau di tanah Jawa lahir Sumanto yang ritualnya. Nah, ini menghasilkan satu ilmu baru di tanah Jawa yang luar biasa ekstrim. Begitu sukmanya keluar, dia mencuri, namanya ngepet. Begitu sukmanya keluar, dia membunuh orang, namanya santet. Begitu sukmanya keluar, dia mencari perempuan yang dicintai, namanya pelet itu. Maka terus tumbuh ilmu santet, ilmu pelet, ilmu ngepet. Nah, ini yang menyebabkan sekitar 1.500 ulama itu hilang di tanah Jawa. Catatan di Turki membuktikan bahwa ada 1.500 ulama yang dipimpin Sayyid Aliuddin itu hilang. Selidik punya selidik, maka itu ternyata dimakan sama orang Jawa. Nah, sehingga kemudian dari Turki dikirim ulama yang tidak bisa dimakan itu, yang memang terkenal kuat tubuhnya, sekti lah dari coro meriki. Yang kalau di dalam film Cina dikenal dengan pendekar Pulau Persia. Karena ini Pulau Persia dari Iran, namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, yang kemudian orang Jawa mengenalnya namanya Syekh Subakir. Nah, Syekh Subakir itu pusatnya di rumah.
sama saya Subakir nggak ada yang bisa mengalahkan. Akhirnya lari ke daerah Jogja. Yang ke barat naik ke Cilacap, naik ke Pelabuhan Ratu, naik ke Jampang, naik ke Ujung Kulon. Nah yang ke timur itu larinya ke Gunung Lawu, lari ke Gunung Kawi Malang, lari ke Alas Purwo Banyuwangi. Nah di Alas Purwo ini membuat koloni baru orang Bairawa. Saya Subakir udah sepuh, maka dikirim putra Tuban untuk menghancurkan itu. Putranya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi, namanya Mbah Maulana. Putranya Mbah Jumadil Kupro, namanya Mbah Ishak. Adiknya Mbah Ibrahim. Nah, anaknya yang perempuan nama Dewi Sekar Dadu dikasihkan Mbah Ishak itu. Maka pernikahan itu melahirkan Sunan Giri yang orang-orang ini lari ke Bali, ngajarkan Hindu Tantrayana di sana yang sampai sekarang mengajarkan ilmu leak. Nah, sebagian waktu itu lari ke Kediri. Orang Kediri mungkin tahu di situ ada Pagu Pamenang, di situ ada patung jenenge patung Totok Krot. Harus sanggup menghadapi orang ini. Yang sanggup adalah Mbah Maktum Ibrahim, putranya Sunan Ngempel, putranya Mbah Ibrahim Asmoro Kondi. Aku sanggup, maka dari Tuban beliau pergi ke Bawean Tirakat.